Manfaat puasa, saudara-saudari yang terkasih, di masyarakat kita di Indonesia tidak akan pernah lepas dari puasa. Puasa dilakukan baik secara agama maupun secara tradisi tertentu. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas 7 manfaat puasa. Ini saya dapatkan dari beberapa jurnal dan literatur yang saya baca. Manfaat yang pertama adalah detoksinifikasi. Dengan kita melakukan puasa, maka akan terjadi pembersihan racun-racun di dalam tubuh kita. Pembersihan sisa-sisa makanan yang tidak berguna. Dan juga pembersihan oksidan dari asap kendaraan bermotor. Lemak-lemak di dalam tubuh kita juga akan ikut dibersihkan. Lemak yang menumpuk di dalam tubuh kita sebenarnya juga adalah racun. Dan itu akan mengakibatkan kita penyakit obesitas, tekanan darah tinggi, jantung, diabetes mellitus, dan masih banyak lagi. Manfaat kedua, penurunan berat badan. Dengan kita berpuasa maka akan terjadi defisit kalori, sehingga tubuh kita akan mengenali lemak. Dengan glukosa kita yang rendah karena puasa sudah dipakai sebagai sumber energi, maka tubuh akan membakar lemak di dalam tubuh kita, lemak di perut, lemak di paha, lemak di lengan, dan lain sebagainya. Dengan proses pembakaran itu, maka tubuh kita akan menjadi lebih langsing. Dulu 2 tahun yang lalu saya berat badannya 85 kg sebelum menjalani puasa intermittent fasting. Tetapi dengan saya rutin menjalankan puasa ini, maka berat badan saya sekarang 61 kg. Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi saya, sehingga badan saya terlihat lebih lincah, lebih ringan, dan lebih ramping. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sensitivitas insulin meningkat. Dengan kita berpuasa, maka pankreas kita beristirahat, tidak memproduksi insulin. Dan ini sangat bagus untuk menjaga kebugaran kita, menjaga kesehatan diri kita. Kita tahu bahwa akar dari segala penyakit metabolik adalah resistensi insulin. Karena kita banyak makan, terutama makan yang karbohidrat tinggi, makan gula pasir, makan makanan yang diolah, ultra processed food, makan junk food. Kalau terus-terusan, maka ini akan menimbun lemak, membuat kerja pankreas kita bekerja keras, dan akibatnya kita akan mengalami diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu ada 3. Pertama, tipe 1, di mana pankreas sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Yang kedua, diabetes tipe 2, di mana pankreas bisa memproduksi insulin tapi dalam jumlah yang terbatas atau error, karena kelebihan karbohidrat, gula yang sering kita konsumsi, dan ini membuat orang harus minum obat atau bahkan suntik insulin. Kemudian yang ketiga, itu karena berkaitan dengan Alzheimer, karena kesehatan. Saudaraku yang terkasih, kalau seseorang menderita diabetes mellitus tipe 2, maka dia dikatakan tanda petik kurang berkualitas kesehatannya, karena harus tergantung dengan obat-obatan. Kemudian manfaat yang keempat adalah perbaikan fungsi jantung. Kita tahu bahwa salah satu penyebab jantung koroner adalah diabetes dan obesitas. Dengan kita berpuasa, maka pankreas tidak memproduksi insulin dan terjadi pembakaran lemak, sehingga jantung kita menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih aman. Karena di sekitar jantung kita, di pembuluh darah kita akan menjadi lebih lancar. Kemudian manfaat yang kelima adalah regenerasi sel. Pada saat seseorang berpuasa minimal 16 jam dalam 1 hari, maka akan terjadi proses autofagi. Proses autofagi ini adalah suatu kondisi di mana tubuh kita karena sudah kehabisan cadangan makanan, maka dia akan mencari sumber makanan yang lain, yaitu sel kita akan memakan sel yang rusak, sel yang sudah mati, sehingga ini akan membuat tubuh kita menjadi regenerasi sel. Sel kita diperbarui dan kita akan menjadi lebih sehat, lebih baik, dan kita
menjadi lebih segar badannya, wajah kita menjadi lebih tampak awet muda, dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang sering berpuasa, maka akan berbeda penampilannya, terutama dari wajah. Kemudian yang keenam, manfaatnya adalah meningkatkan fokus atau konsentrasi. Dengan kita berpuasa, maka lemak-lemak di dalam tubuh kita akan dibakar oleh liver untuk menghasilkan keton. Keton ini adalah sumber energi alternatif yang luar biasa, yang baik untuk kesehatan kita. Di otak kita, di kepala kita ada namanya barrier otak. Barrier otak ini hanya bisa ditembus oleh keton, lemak tidak bisa. Dengan kita mengalami autofagi dan keton kita aktif, maka keton itu akan menembus di otak kita, sehingga fokus dan konsentrasi kita akan lebih meningkat. Berbeda kalau kita sering makan tepung-tepungan, karbohidrat yang tinggi, gula yang tinggi, maka kita akan mengalami brain fog, susah untuk fokus. Kemudian manfaat yang ketujuh adalah kekebalan tubuh meningkat. Dengan kita berpuasa, maka imunitas, daya tahan tubuh kita akan lebih baik, lebih meningkat. Kita lihat orang-orang yang sering ngemil, orang-orang yang sering makan sepanjang hari, tidak berhenti, tidak memberi kesempatan bagi tubuhnya untuk istirahat, maka tubuh akan bekerja keras, terutama pada pankreas untuk memproduksi insulin, sehingga akan timbullah berbagai macam penyakit metabolik, hipertensi atau darah tinggi, diabetes mellitus, jantung, dan lain sebagainya. Sehingga sangat bagus bagi kita yang sering berpuasa untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita atau imunitas kita. Saudara yang terkasih, demikian 7 manfaat puasa yang bisa akan kita rasakan kalau kita menjalani. Saudara yang terkasih, saudara yang tertarik untuk menjalani puasa, silakan lakukan puasa ini secara bertahap. Semoga manfaatnya bisa dapatkan, kita makin sehat, yang sakit bisa disembuhkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bagi saudara sekalian yang menonton video ini. Salam sehat selalu dari saya, Mas Tad Eko Heru. Terima kasih.